Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka kitab kita dari Matius pasal yang kelima. Dari Matius pasal yang kelima, kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai 12. Sebetulnya kita sudah sampai ke ucapan bahagia yang terakhir yang sudah dibahas oleh Pendeta Tama, yaitu di ayat yang ke-10. Itu adalah sebetulnya ucapan bahagia yang terakhir. Ya, jadi 11 dan 12 itu adalah extensionnya. Ya, mau menekankan kembali yang ke-10 itu, sehingga kita hari ini akan menyelesaikan seluruh ucapan bahagia ya, dari yang di dalam 11 dan 12, tapi kita akan membaca dari 10 sampai 12. Kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Matius 5 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3, iya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita satu dalam doa. Kiranya Roh Kudus memimpin pendengaran kami akan firman yang hidup. Kiranya firman yang kami dengar menghidupkan jiwa kami, menyegarkan kembali tulang-tulang kami. Karena kami melihat kebesaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Apa maksud daripada upahmu besar di surga? Ini mungkin kita sering dengar dari kita sekolah minggu. Ya, upahmu besar di surga itu maksudnya apa? Apakah di surga itu ada derajat? Ada orang mendapatkan upah besar, upah kecil. Ya, apakah ada orang Kristen yang waktu di surga itu satu dikasih rumah yang besar, satu dikasih rumah yang kecil? Ya, waktu SMP itu bertemu dengan seorang teman saya yang sangat rajin melayani, dia menjadi basis di dalam gereja dia. Dari SMP dia sudah menjadi pemain musik di gereja dia, dan dia katakan, oh iya, ya kita kalau melayani Tuhan hari ini, ya itu rumah kita di surga itu sedang dibangun. Ya, ada tukang bangunan di surga hari ini, saudara. Kalau kita bekerja bagi Tuhan, bekerja bagi Kristus, nanti rumah kita itu makin dibangun. Saudara, saya nggak percaya sama hal itu, dan memang itu Alkitab tidak ajarkan, saudara ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan upah? Ya. Apakah ada perbedaan upah satu orang Kristen dan satu orang Kristen yang lain? Apa pendapat teologi reform? Teologi reform mengatakan yes, ada perbedaan upah. Tapi pertanyaannya adalah upah yang seperti apa? Yang jelas bukan upah seperti siapa lebih besar, siapa lebih kecil rumahnya. Bukan sesuatu yang kita banggakan di dunia lalu nanti di surga kita dapat. Bukan. Tetapi kalaupun ada pembagian upah, itu adalah pembagian secara responsibility, ya, atau pengenalan akan Allah yang masih ongoing. Ya, saudara, ketika misalnya hari ini saya mati, Pendeta Stephen Tong mati, lalu kita ke surga begitu ya. Pengenalan Allah, Pendeta Stephen Tong kepada Allah dan pengenalan saya kepada Allah itu berbeda pasti. Karena Pak Tong sudah mengalami begitu banyak pembentukan Tuhan, penderitaan dan sebagainya, di mana dia punya pengalaman, experience dengan Tuhan, tangisan, keringat dan sebagainya, itu mempertumbuhkan dia. Nah, ini nggak bisa ditransfer ke saya, nggak bisa. Jadi dia makin dibentuk Tuhan, itu makin ada sukacita pasti, makin banyak diampuni, makin banyak anugerah dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan, karena memang pengalaman yang jatuh bangun dan sebagainya. Yang sudah puluhan tahun, sedangkan saya masih sangat junior, masih sangat sedikit pengalaman seperti itu. Gak mungkin saya mau bilang kayak Pak Tong, saya mau sukacitamu, saya pengen punya sukacita seperti engkau. Ya gak bisa secara langsung. Saya pun harus mengalami itu, pertumbuhan itu. Ya, jadi waktu kita sampai di surga, ya perbedaan upah dalam konteks seperti itu. Bukan, Jonathan Edwards mengatakan, bukan perbedaan upah yang menimbulkan envy. Apa envy? Iri hati, enggak. Ya, Jonathan Edwards katakan bahwa
Kalau dalam suatu lautan besar, lautan sukacita yang besar, nggak peduli kapalmu itu besar atau kecil, karena yang penting itu lautan yang begitu besar itu. Udah no matter lagi kita itu besar atau kecil, karena yang terpenting itu adalah lautan sukacitanya itu, yaitu hadirat Tuhan. Jadi bukan perbedaan upah secara level, pangkat, nama, bukan. Tetapi bagaimana kita lebih mengenal Allah, lebih dikasih kepercayaan Allah dan sebagainya. Dan itu nggak ada yang bisa dibanggakan. Orang pengen makin punya sukacita dalam Kristus, makin ingin dekat dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami hidupnya itu mengalami banyak kesulitan. Banyak kesulitan, penderitaan dan sebagainya. Dan itu tidak bisa digantikan, Saudara. Jadi pengalaman itu tidak bisa digantikan oleh apapun, Saudara. Jadi di sini, Saudara, orang berkata keselamatan itu 100% dari Allah, 0% dari manusia. Tapi mengenai upah, ya, ini adalah apakah ini adalah dari kita? Ya, ini pertanyaan ini, Saudara. Jadi keselamatan ya 100% dari Allah. Tapi kalau upah, ya, upah ini ya, itu apakah dari usaha kita sendiri? Ya. Seorang Puritan berkata bahwa reward yang Tuhan berikan kepada kita, Saudara, itu bukanlah hutang Tuhan kepada kita. Oh, karena kita bekerja keras, karena kita melayani Tuhan mati-matian di dunia ini, Tuhan sedang berhutang sama kita. Waktu kita sampai di surga, nanti Tuhan bayar hutangnya. Enggak, bukan seperti itu. Dia katakan bahwa yang kita lakukan, pelayanan kita dan sebagainya itu, upah yang kita dapatkan itu adalah, dia katakan, buah dari jasa kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi dari keselamatan yang kita terima, dari penebusan Kristus, penebusan dosa di atas kayu salib, buahnya itu adalah kita melayani Tuhan. Kita melayani, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu buah sebetulnya. Bukan sebagai sesuatu yang adalah murni pekerjaan kita. Jadi upah di surga berbeda-beda. Yes. Upah di surga, tetapi Saudara, bukanlah murni karena usaha kita. Tetapi dia katakan ini adalah warisan dari Kristus itu sendiri. Warisan dari Tuhan sendiri untuk kita. Ya. Dan jangan salah, Saudara, ketika dikatakan menderita, dianiaya bagi Kristus, kemuliaannya bukan ada pada penderitaan atau penganiayaan itu sendiri, bukan. Dan kita tidak perlu mencari-cari aniaya, kita tidak perlu mencari-cari penderitaan. Tidak, bagaimanapun itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, tidak kita kehendaki. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Yang mulia ketika kita masuk dalam penderitaan adalah pengudusan dari Kristus yang dia lakukan kepada kita waktu kita sedang menjalani itu. Yang mulia adalah pimpinan Kristus dalam diri kita yang menguduskan diri kita dalam penderitaan itu. Bukan penderitaan itu sendiri yang menjadi kemuliaan, tetapi pengudusan Allah ketika kita melewati itu, ketika orang bergumul, berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya sudah nggak mampu. Kita nangis, minta. Saudara, situlah kemuliaan Tuhan muncul sebetulnya. Sebetulnya Tuhan nggak terlalu dinyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang profesional dan sombong. Ya, itu hanya menyatakan kemuliaan manusia. Orang yang tanpa pergumulan melakukan pekerjaan, melayani Tuhan, kayak udah nggak ada pergumulan lagi. Tadi pagi Ibu Marta juga bersaksi di mana dia sudah udah lama sekali bekerja mengatur makanan untuk ribuan orang, 5.000 orang. Tapi dia cerita waktu dia menjadi panitia di Natal yang hanya melayani 1.000 orang, chaos. Ya, karena dia katakan, saya rasa saya bisa. Saya nggak berdoa lagi sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Ya, kemudian kemarin juga melayani nggak sampai 1.000 orang. Ya, ada saja yang terjadi. Akhirnya itu ada sesuatu yang sangat indah. Tuhan bekerja di dalam semua proses ini. Sudah kemarin waktu kita mau bubar panitia begitu ya, saya katakan bahwa
Jangan sampai saudara kita yang melayani Tuhan, kita sendiri tidak mengalami pertumbuhan rohani, kebangunan rohani. Kita mengharapkan kita melayani anak-anak, anak-anak itu dapat berkat dan sebagainya. Terus kita bagaimana? Berkat itu akan beda untuk kita. Berkat itu datang di dalam kesulitan, pergumulan, bahkan kegagalan. Kalaupun kemarin ada sesuatu yang tidak lancar, ada satu panitia yang miss dan sebagainya, dan Tuhan itu izinkan itu terjadi, let it be. Yang penting Tuhan dimuliakan di sana. Yang penting di sana orang mengakui bahwa kita ini memang lemah. Kita memang gak sanggup mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kita akui bahwa kita gak sanggup. Dengan hati seperti itu, Tuhan lebih suka bekerja di tengah-tengah orang-orang yang menyadari kelemahannya, saudara. Jadi saudara, dasar upah kita, dasar reward kita bukan dari kita, tapi dari Kristus. R.C. Sproul itu, pendeta R.C. Sproul berkata bahwa reward kita bukanlah transaksional. Bukan karena kita bekerja begitu baik, lalu Tuhan harus memberikan kita upah. Tidak. Dia katakan bahwa the great reward is God Himself. Upah yang terbesar itu adalah diri Allah itu sendiri. Apakah kita mengaminkan ini, saudara? Apakah kita mengatakan bahwa upah terbesar itu adalah diri Allah sendiri? Saya sering mengutip apa yang Alkitab katakan, tidak ada seorang pun mencari Allah. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Pertanyaannya, orang-orang yang datang ke gereja itu bukankah mencari Allah? Ya, kita harus teliti di sini, saudara. Yang mencari pengampunan dari Allah itu banyak. Yang mencari berkat dari Allah itu banyak. Yang datang ke gereja pingin dapat sesuatu dari Allah itu banyak. Tapi yang datang mencari wajah Tuhan sendiri itu enggak ada. Kita berkata itu enggak ada. Hanya orang-orang yang Tuhan sudah tebus dalam Kristus yang sanggup melakukan itu. Dan itu pun dia merasa tidak sanggup. Saudara, C.S. Lewis itu mengatakan bahwa upah dari ketika seseorang mau menikah dengan orang lain karena melihat uangnya banyak. Upah dia adalah dia mendapatkan uang yang banyak setelah menikah. Tapi dia tidak mendapatkan cintanya. Dia tidak mendapatkan cinta yang sejati dalam pernikahan. Dia mendapatkan uang yang banyak itu upahnya. Tapi sekaligus dia adalah orang yang berdosa karena mata duitan. Saudara, apakah kita mencari Allah atau berkat Allah? Ini tipis. Banyak orang datang kepada Allah, ingin sesuatu dari Allah. Tidak, saudara. Apakah kita ketika kita berkaca, saudara, berkaca dan melihat diri kita, kita katakan kita itu mencari Allah atau tidak? Allah itu cukup bagi kita atau tidak? Atau perlu di tempat tambahan-tambahan lain? Apakah kita perlu sesuatu yang lain? Ketika kita datang ke gereja, kita datang kita berdoa. Apa yang mempengaruhi emosi kita itu joyful atau tidak? Sukacita atau tidak? Sedih atau tidak? Apakah karena pengalaman kerja minggu yang lalu? Di tempat kerja kita ditegur atau kita dipuji. Apakah itu menjadi penyebab utama kita itu senang atau sedih? Atau Tuhan? Seringkali hidup kita itu hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Hanya yang di dunia ini saja. Gak ada sense of supranatural. Ini penyakit orang modern. Penyakit orang modern itu immanent frame. Terframe di dalam dunia yang natural saja. Tidak ada sense of supranatural. Saudara, ada kata di sini yang indah, saudara, ketika di dalam ini adalah tentang berbahagia, kemudian bersukacita dan bergembira gitu ya. Nah, saudara, kata ini, saudara, kata bergembira itu glad. Dalam bahasa Yunani itu adalah agaliao ya, bahasa Yunaninya. Artinya apa? Itu adalah irrepressible gladness. Suatu kesukacitaan yang tidak bisa dikekang oleh apapun. Dan seorang komentator mengatakan hari ini di zaman sekarang ini hampir kita nggak punya. Tapi di zaman dulu, di gereja mula-mula,
Mereka begitu strong kepada gladness seperti ini. Irrepressible gladness. Dan dikatakan itulah kekuatan dari para martir menghadapi kematian. Itulah menjadi kekuatan orang-orang yang bisa menderita bagi Kristus. Charles Spurgeon mengatakan orang yang menderita bagi Kristus itu sebetulnya masuk di dalam suksesi para nabi. Kita bukan nabi, saudara. Kita bukan keturunan nabi. Tapi yang menderita bagi Kristus, ya Spurgeon katakan kita itu berada dalam suksesi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan nabi itu. Dengan menderita bagi Kristus. Seorang cukup modern, saudara, cukup bukan yang lama, saudara. Richard, seorang bernama Maximilian Kolbe. Ya, dia seorang Katolik, dia seorang imam, ya, seorang priest dalam Katolik. Dia di dalam masa pemerintahan Nazi, ya, masuk ke camp konsentrasi, disiksa, dianiaya dan sebagainya. Dan di dalam penyiksaan di camp konsentrasi Nazi itu, saudara, ada 10 orang yang dipilih untuk dimasukkan di dalam penghukuman yang berat, gitu ya. 10 orang itu udah pasti mati punya. Ya. Waktu dipanggil nama satu persatu. Nomor 1 siapa? Nomor 2. Sampai nomor 10. Maximilian Kolbe namanya tidak terpanggil. Dia di luar itu. Dia bebas, dia nggak dihukum mati, saudara. Tapi orang ke-10 yang dipanggil, itu waktu dia dipanggil dia langsung histeris berteriak. Dia berteriak, dia bilang, tolong saya punya istri di rumah, saya punya anak di rumah. Wah, dia menangis dan sebagainya, nggak sanggup begitu ya. Maximilian Kolbe, saudara, seorang hamba Tuhan, nggak punya keluarga, nggak punya anak. Dia katakan, biar saya yang gantikan dia. Akhirnya dikabulkan, dia menggantikan orang itu bebas. Dan waktu dalam penjara bersama 10 orang itu, seorang hamba Tuhan apa kerjaannya? Dia tiap hari menginjili mereka, mendoakan mereka, persekutuan doa di sana. Dan entah bagaimana, dalam 2 minggu atau berminggu-minggu, mereka tidak diberi makan dan minum. Satu demi satu mati. Dan siapa yang terakhir mati? Yang terakhir mati adalah Maximilian Kolbe. Kenapa? Karena orang-orang sebelum mati itu dia terus menginjili, memberitakan firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang dia itu sebetulnya nggak mati-mati. Dia nggak mati secara natural. Karena para tentara, para orang penjara melihat bahwa dia itu nggak mati-mati. Ya, akhirnya mereka putuskan kita tembak saja. Akhirnya ditembak mati. Dia mati bukan karena kelaparan, tapi mati karena ditembak. Orang kedua yang saya mau cerita, ini ada orang Protestan, saudara. Richard Wurmbrand. Di penjara Romania, menderita bagi Kristus. Saudara bisa menonton filmnya, biasa diberikan judul Tortured for Christ. Karena memang dia dicambuk sampai luka, dagingnya itu pecah-pecah dan sebagainya, copot dan sebagainya. Tapi saudara, akhirnya dia katakan dia justru dalam penderitaan seperti itu, dia punya namanya gladness, irrepressible gladness. Kesukacitaan yang gak bisa dikekang oleh siapapun. Itu menjadi kekuatan dia. Buktinya apa? Buktinya, saudara, dia memang tidak mati di penjara, saudara. Dia akhirnya keluar dari penjara. Hari pertama dia keluar, di tengah jalan dia ketemu seorang yang berbaik hati, memberikan dia stroberi. So, apa dia katakan? Dia bilang, no thank you. Saya sedang puasa. Akhirnya dia sampai ke rumah, dia bertemu istrinya, bertemu anaknya. Mereka langsung ibadah bersama, berdoa bersama, dan berpuasa bersama. Apa isi doa mereka? Ya, apa isi doa dia? Richard Wurmbrand itu berdoa, Tuhan tolong, sukacita yang saya alami di dalam penjara, itu juga saya alami di luar penjara. Ya. Irrepressible gladness. Ini di zaman modern itu langka sekali. Kita nggak kenal, saudara. Seorang menurut, ini bukan teolog, tetapi menurut sosiolog. Ya. Orang zaman modern itu paling sedikit alasan untuk menderita.
Mereka nggak ngerti alasan kenapa mereka harus menderita. Paling tidak punya penjelasan mengenai penderitaannya. Itu kita paling parah. Sedangkan kalau kita lihat orang-orang zaman dulu, abad pertengahan, mereka kena Black Death, kena penyakit yang luar biasa. Begitu mudah keluarga-keluarga mereka meninggal dan sebagainya. Penderitaan mereka lebih besar dari kita. Tetapi kita baca tulisan-tulisan mereka, kita baca jurnal-jurnal mereka. Kenapa mereka bisa punya kekuatan? Padahal penderitaan mereka lebih besar dari kita. Sekali lagi saudara, kita berada dalam zaman yang memang sangat memanjakan kita. Sangat mendistract hidup kita. Kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak mengenal apa itu sukacita dari Tuhan. Karena memang kita nggak mencari Tuhan. Kita nggak mencari wajah Tuhan. Saudara, dalam 2 Korintus 6 ayat 10. Paulus katakan sebagai orang berduka cita. Namun senantiasa bersuka cita. Kita sulit mengerti ini saudara. Dalam duka cita bagaimana bersuka cita? Dia katakan sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Bagaimana caranya? Orang miskin hari ini, apakah ada pikiran saya akan memperkaya banyak orang? Tapi ini Alkitab katakan. Berduka cita tapi senantiasa bersuka cita. Dalam kemiskinan tetap punya spirit memperkaya orang lain. Ya, orang sekarang, orang kaya malah sebaliknya ya. Orang kaya hari ini adalah mempermiskin orang lain. Supaya dia makin kaya. Itu problem yang luar biasa. Saudara, saya mau mengutip Thomas Watson, saudara, seorang Puritan. Dia berkata bahwa suffering for Christ itu adalah the seed of glory. Menderita bagi Kristus itu adalah benih kemuliaan. Nah, saya perlu mengklarifikasi saudara. Ya, menderita secara umum berbeda dengan menderita bagi Kristus. Dan ini juga bukan sedang mengatakan bahwa beberapa orang itu memberikan disclaimer bahwa ini bukanlah ayat untuk membenarkan para fanatik agama. Agama Kristen maksudnya. Ya, karena banyak juga orang Kristen yang fanatik. Misalnya, saudara, di Amerika itu ada daerah namanya Bible Belt, saudara. Mereka itu mayoritas Kristen di sana. Mereka sangat anti evolusi, anti homoseksual dan sebagainya. Dan mereka itu lantang di tengah jalan, pakai poster dan sebagainya. Homoseksual is sin, you're going to hell dan sebagainya. Saudara. Memakai ayat-ayat firman dan sebagainya. Saudara, itu mereka fanatik, saudara. Dan itu menyebalkan banyak orang sehingga orang tidak menerima mereka. Nah, ayat ini bukan diberikan untuk mereka. Karena mereka bisa saja dengan mudah mengatakan kami sedang dianiaya bagi Kristus. Dunia menolak kami, tapi kami dianiaya bagi Kristus. Omong kosong, saudara. Omong kosong. Saudara perlu lihat dua hal ini, saudara. Charles Spurgeon mengatakan, kalau seluruh dunia menerima kamu problematik. Tapi di sisi lain dia katakan, kalau seluruh dunia membenci kamu juga problematik. Sehingga saudara lihat ya, apakah orang Kristen di abad mula-mula itu mengalami penganiayaan dibenci oleh orang? Yes, ada. Itu jelas, kita nggak bisa hindari itu. Tapi juga saudara baca dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, dikatakan bahwa apa? Banyak orang, bahkan semua orang, ya mungkin tidak semua, tapi banyak orang menyukai mereka dan mereka bertambah banyak. Ya, gereja mula-mula itu disukai banyak orang. Tapi juga sekaligus ada penderitaan. Bukan hanya penderitaan saja saudara, tapi juga mereka disukai banyak orang. Ada yang membenci, ada yang menyukai mereka. Sehingga jangan orang-orang seperti yang fanatik agama Kristen begitu ya. Mereka melakukan hal-hal yang menyebalkan masyarakat ya. Ya, bikin kemacetan dan sebagainya. Ya, pasti ditolak lah sama masyarakat. Gitu. Karena mereka nggak waras. Ini ayat-ayat bukan buat mereka. Tapi ya orang-orang yang sungguh menderita bagi Kristus. Ya, Thomas Watson mengatakan, the reward is greater than suffering. Upah kita itu melebihi penderitaan kita. Dan dia katakan bahwa dengan satu istilah yang saya sangat suka saudara, dan kita perlu mengenalnya. Istilah dia adalah pruning. Pruning, apa itu pruning saudara? Itu memotong demi tujuan supaya tanaman itu makin banyak cabang dan makin berbuah.
Itu terdapat di dalam konsep ini, ada konsep biblikalnya yang nyambung dengan Mazmur pasal 131. Ya, dalam Mazmur itu Saudara, dalam Mazmur itu dikatakan bahwa seperti anak yang disapi. Kemudian aku menenangkan diri kepadamu. Saudara, istilah anak disapi, Saudara, itu adalah proses yang tidak smooth, Saudara. Dari minum susu ibu, ya, waktu pindah untuk disapi makanan yang keras. Itu sangat tidak smooth. Ya, kita semua punya pengalaman itu. Ketika dulu ya anak saya dari ASI, atau saya dulu kebanyakan kasih susu formula gitu. Ya sorry ya dokter ya, tidak menyarankan susu formula, tapi terpaksa gitu. Banyak kasih susu formula, dan paling banyak bikin itu saya. Mereknya aja saya masih inget tuh susunya itu. Waktu mau pindah ke makanan keras, angkat tangan gitu ya. Susah banget begitu ya. Dia tidak ada joy, saya tidak ada joy. Dia nangis, saya pun tanda kutip nangis dalam hati begitu ya. Dulu gampang banget bikin sufor, ajar, beres gitu. Bisa tidur enak dan sebagainya. Tapi sekarang udah makanan berantakan dan sebagainya. Tapi itulah Saudara, orang yang mau masuk sungguh-sungguh di dalam pengenalan akan Allah, itu ada proses yang tidak smooth. Ya, itu proses pruning kalau dalam tanaman. Ada dipotong supaya buah itu makin dia banyak. Dan orang tua harus rela akan hal itu. Kalau dia tidak rela anaknya menangis, susu terus, nggak ada pertumbuhan. Tuhan juga seperti itu. Dia rela kita itu menangis dan bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Kalimat-kalimat komplain kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, dan berkata, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Enggak, Tuhan enggak meninggalkan. Dia sedang pruning. Itu proses yang harus. Tidak enak. Tidak ada joy. Tidak ada sukacita. Tapi Allah sebagai orang tua yang baik, dia rela membiarkan anak-anaknya mengalami itu. Perlu Saudara, ini adalah tidak smooth Saudara. Ini selalu seorang pendeta mengatakan kondisinya akan stormy, noisy, and messy. Berantakan. Dan itu normal Saudara. Normal kita mempunyai spirituality yang messy. Ya, memproses kita. Ya, gambarannya ada yang mengatakan begini Saudara. Ini bukan, dia mempruning kita bukan hanya untuk estetika Saudara. Tetapi ini untuk kita berbuah lebih banyak. Saudara tahu dalam Narnia yang ketiga Saudara, itu ada seorang anak-anak yang berubah, dia ingin sesuatu gitu ya. Dia minta sesuatu yang buat dia powerful, akhirnya dia diubah menjadi seorang naga. Ya, namanya Eustace. Ya, dia menjadi naga yang begitu besar, naga yang powerful ya, tetapi menyeramkan. Ya. Saudara, ketika itu dia ingin kembali menjadi manusia. Dia ingin kembali menjadi manusia. Dia mau menggerogoti kulitnya yang menakutkan itu, kulit naganya itu. Ketika dia menggerogotinya begitu susah. Akhirnya berhasil, tapi itu hanya satu layer dari begitu banyak layer yang dia mau ubah. Akhirnya bagaimana? Dia harus ketemu Aslan. Ya, singa Aslan yang dilambangkan sebagai Kristus. Dengan taringnya itu harus disobek semua itu sampai dia jadi telanjang habis. Itu naga itu. Ya Saudara pilih mana? Menjadi naga. Powerful kita, tapi kita naga. Tapi ketika bertemu Kristus, kita mengalami perubahan dengan luka yang begitu besar, tapi kita ditelanjangi menjadi murni di depan Tuhan. Itulah yang harus kita inginkan. Kita dibuat Tuhan itu humble. Ya, saya dengar dari kesaksian Bu Regina, kesaksian Ibu Marta juga tadi pagi, sama-sama mengajak kita untuk mengingatkan kita untuk humble. Rendah hati. Kenapa kita harus humble? Saudara, saya dari kata-kata, dari bahasa Saudara, kita itu manusia, human. Ya, dari kata apa Saudara? Humus. Apa itu humus? Soil, earth.
bumi, saudara. Jadi bumi, tanah, humus, kita itu human. Dan dari sana juga berasal kata humble. Humus, tanah, human, manusia, humility. Itu kita tuh tidak bisa pisahkan. Kita memang tempatnya rendah. Ingat saudara, kita itu perlu rendah hati, bukan karena kita berdosa, bukan. Kita perlu rendah hati simply karena we are human being. Ya. Jadi bukan karena kita gagal lalu akhirnya kita terpaksa harus rendah hati, bukan. Tapi sebetulnya pada dasarnya human harus humble, down to earth. Dan itu sebetulnya seringkali Tuhan pakai dalam setiap pengalaman kita, dalam event-event pekerjaan, bukan hanya dalam pekerjaan dalam gereja, tapi juga dalam pergumulan kita sehari-hari, melayani keluarga kita, studi kita. Saudara, ketika kita mengalami kegagalan, saudara, ingatlah, seringkali Tuhan sedang pakai itu supaya kita humble. Karena memang kita adalah human being. Di dalam perayaan Rabu Abu, saudara, itu ada satu kalimat yang sering, satu ayat Alkitab yang sering dikutip. You are dust, and dust you shall return. Kamu adalah debu, dan kamu akan menjadi debu. We are dust, and dust shall we return. Dan saya mengajak kita, saudara, ya, kita melihat bahwa Alkitab di tempat yang lain pun mengkonfirmasi ini. Ada satu ayat yang dari Amsal Salomo, yang dikutip baik oleh Petrus maupun Yakobus. Ada yang ingat? God opposes the proud, but give grace to the humble. Allah melawan orang yang tinggi hati, tetapi memberikan anugerah kepada mereka yang rendah hati. Surah ini adalah sesuatu yang mengingatkan kita, siapa diri kita, saudara. Siapa diri kita. Dan pertanyaan yang perlu kita jawab juga adalah, apakah upah itu hanya nanti di surga? Upahmu nanti di surga, upahmu besar di surga. Apakah upah itu tidak kita nikmati di dunia ini? Nah, saudara bayangkan olimpiade, saudara. Dalam olimpiade, seorang yang atlet yang menang, dia akan mendapatkan medali. Ya. Waktu dia menerima medali, semua orang itu bertepuk tangan, bersuka cita, memuji dia, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, dia, saudara, upah atau reward itu hanya ada pada penyerahan medali itu, atau ada pada seluruh proses dia, dari dia persiapan latihan berbulan-bulan sebelumnya sampai dia mendapatkan medali itu. Sebetulnya, ya, medali emas itu hanyalah kulminasi daripada reward. Tapi sebetulnya mulai dia proses latihan, disiplin waktu, disiplin makanan, disiplin latihan dan sebagainya, itu sebetulnya sudah reward. Ya, the way to heaven is heaven itself. Bukan hanya tunggu di akhir baru kita dapat upah, enggak. Proses perjalanan kita menuju sana, bahkan dalam kegagalan kita, jatuh bangun kita, itu sudah ada reward di dalamnya. Itu rewarding, itu upah. Jadi saudara jangan hanya melihat di akhir, saudara. Hanya kita melihat spotlight. Kita hanya melihat, oh nanti kita mendapatkan upah itu ketika kita wisuda, ketika dapat penghargaan, ketika kita mendapatkan gaji, kenaikan gaji dan sebagainya. Jangan lupa prosesnya. Kalau kita menjalani proses dengan benar, kalau kita menjalani kerohanian yang benar di hadapan Tuhan, itu pun sudah reward. Ingat, the great reward adalah God Himself. Allah itu sendirilah yang menjadi reward kita. Saudara, Timothy Keller, saudara. Timothy Keller itu berkata bahwa ada dua tanda bahwa kita sungguh-sungguh sudah mempunyai peace with God. Kita sungguh-sungguh betul-betul bukan hanya mencari berkat Allah, tapi mencari Allah itu sendiri.
Ada 2 tanda dia katakan, dan bagi saya ini sangat penting. Yang pertama adalah dia katakan ketika kita mempunyai peace with God, dia katakan worship, ibadah itu adalah bagi kita celebration. Ibadah bagi kita itu adalah perayaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika setiap kali kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah di hadapan Tuhan, harusnya kita pikir apa sih waktu kita masuk ruang ibadah? Ya. Harusnya kita berpikir, Tuhan siapa saya? Saya kemarin gagal. Saya nggak layak ibadah sama Engkau. Saya nggak layak memuji Tuhan, menyanyikan firman, menyanyikan pujian. Saya nggak layak mendengarkan firman. Saya nggak layak mendapatkan berkat dari Engkau. Tapi Engkau kenapa terus mengundang saya datang? Orang yang sadar ini akan melihat bahwa ibadah itu adalah celebration yang menyukakan hati, delightful. Ya, saudara, waktu saya masih remaja, saudara. Ya, waktu itu saya merasa, saudara, saya melakukan dosa. Ya, melakukan dosa dan saya merasa sangat tidak layak. Dan celakanya, saudara, hari Minggu itu adalah Holy Week, saudara. Jumat Agung, pada Jumat Agung. Dan waktu itu sampai ke Kemayoran RMCI. Ya, saya sengaja mengincar satu tempat yang saya hanya sendiri, nggak ketemu siapa-siapa. Itu saya datang paling pagi, tapi saya naik paling atas, bukan paling depan begitu ya. Di balkon paling atas. Dan waktu saya duduk, begitu saya sampai duduk, saya berdoa dan saya menangis. Karena seperti Tuhan itu bilang, kamu masih diundang datang. Kamu masih diundang datang ke meja Tuhan. Wah, itu saudara, itu mulai dari MC naik membacakan fotum dan salam saja, saya udah nangis. Belum dengar khotbah, saudara. Belum khotbah dimulai, saudara. Belum nyanyian dimulai. Ya, saudara, sebetulnya spirit inilah yang kita perlu ada, saudara. Kita melihat kebaktian itu, ya, worship itu, celebrate, saudara. Ada perubahan di sana. Dulu kita datang kepada Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang saya dapatkan? Saya datang ke sini, apa yang Tuhan bisa kasih kepada saya? Sekarang berbeda. Sekarang ketika datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, saya hanya ingin berada di dalam hadirat-Mu. Yeah. I just love to be in your presence. Saya hanya mau berada di hadirat-Mu. Bukankah itu cinta yang sejati, saudara? Ketika kita waktu jatuh cinta, saudara, dengan pacar kita, istri kita, saudara. Bukankah yang terindah adalah kita cari tempat yang baik untuk makan berdua dan sebagainya? Apa sih yang penting? Apakah makanannya yang mahal, yang indah, pelayanan yang begitu baik? Sebetulnya yang lebih penting adalah I just want to be in your presence. I just love to be in your sight. Benar gak? Adakah cinta itu kita kepada Tuhan? Kalau kita tidak mengenal bahwa Allah itu Allah yang baik, penuh cinta kasih. Ya, Allah yang basic instingnya itu adalah mengasihi kita. Basic insting Tuhan itu mengampuni kita, bukan menghakimi. Kita akan datang kepada Dia. Ya, Alkitab berkata penghakiman Tuhan itu Dia lakukan tidak dengan rela hati. Tetapi mercy of God, ya, belas kasihan Tuhan itu Dia lakukan secara natural. Bukan hanya natural, tapi the most basic instinct, the most desire of God itu adalah mengampuni dan me-welcome kita. Kalau kita mengerti ini, nggak mungkin kita tidak merindukan hadirat Tuhan. Nggak mungkin kita hanya datang, Tuhan, Kau bisa kasih apa sih kepada saya hari ini? Saya butuh ini dan itu. Saudara nggak ada masalah. Saudara sakit, minta kesembuhan dari Tuhan. Yes. Saudara kurang uang, ekonomi sulit, berdoa minta pekerjaan dari, yes, itu sangat boleh. Tapi Agustinus mengatakan bahwa reordering of love. Apa itu reordering of love? Kita di dunia ini mempunyai banyak hal, punya harta, keluarga dan sebagainya. Tapi itu harus diorder. Love, kasih yang pertama, yang tertinggi harus kepada Allah. Di bawahnya baru kasih kita yang lain-lain. Agustinus berkata, love God first, and then love everybody and anything else
for the sake of God. Kasih Allah terlebih dahulu. Dan kasihilah segala sesuatu yang kamu punya. Itu pun demi Tuhan. Lakukan itu pun demi Tuhan. Kita setelah mengasihi Allah, kita mengasihi keluarga kita. Tapi waktu mengasihi keluarga kita bukan untuk lepas dari Allah, tapi mempersembahkan kepada Allah. Tidak pernah lepas. Kita boleh nggak mengasihi harta kita? Boleh. Tapi itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mengasihi pekerjaan kita kita tidak dipanggil untuk membenci keluarga kita, pekerjaan kita, tidak. Tapi order, love God first. The second, the third, apa? Kita harus order itu. Itu sumbangsi daripada pemikiran Agustinus. Ya, sekali lagi, itu harus kita, ketika kita melihat Allah itu begitu indah. Ya. Jonathan Edwards itu menggambarkan the beauty of God. The beauty of God is not captured by a camera, but enjoy with the heart. Keindahan Tuhan bukan dipotret oleh kamera, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati manusia. Yang kedua adalah, Tim Keller berkata, kita tidak akan terlalu takut kepada kegagalan. Ya, kita seringkali terlalu takut untuk gagal. Ya, dia katakan kalau kita sudah mengenal Allah yang sejati, ya kita itu bisa lebih menerima kegagalan. Kenapa? Ya, itu seperti kita itu lost the battle. Ya, lost little battle. Kita kalah dalam peperangan-peperangan yang kecil. No problem. Karena apa? Karena peperangan yang terbesar sudah dimenangkan oleh Tuhan bagi kita. Gak terlalu matter bahwa peperangan yang kecil ya masih kita kalah, no problem. Soalnya ketika Hitler dikalahkan itu, the D-Day ya, di Normandy itu sudah pasti kalah Hitler. Tapi ketika Hitler dinyatakan kalah, apakah semua perang itu berhenti? Tidak. Masih ada peperangan yang kecil, tentara-tentara Jerman dan sebagainya yang masih ada. Walaupun peperangan besarnya mereka sudah kalah, Hitler sudah kalah. Tapi masih ada peperangan kecil-kecil ini. Dan kita masih mempunyai itu. Kita masih mempunyai peperangan kecil-kecil ini, saudara. Yang kalau kita kalah pun, kita nggak terlalu kecewa. Hidup kita nggak akan hancur. Kenapa? Karena peperangan besar sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui kematian dan dia bangkit. Saudara, terakhir saudara, saya memberikan ilustrasi cerita dari Martin Lloyd Jones, seorang pendeta The Last Puritan di Inggris. Saudara, dia disebut The Last Puritan. Dia dulu adalah seorang physician. Ya, dan ketika dia memutuskan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, dia harus memotong 90% daripada pendapatan dia. Ketika dia memutuskan jadi hamba Tuhan, ya pendapatan tinggal sedikit. Tidak seperti dulu. Kemudian ada seorang reporter televisi bertanya kepada dia, kamu mengorbankan begitu banyak hanya untuk menjadi pendeta. Is it worth? Apakah itu worth it? Apa jawab dia, saudara? Dia katakan, ini pertanyaan macam apa ini? Ya, dia bilang, look, dia katakan, I gave up nothing, but I get everything. Saya itu tidak mengorbankan apa-apa, tapi saya mendapatkan segalanya. Apa maksudnya? Kita ngerti nggak sini? Waktu dia mengorbankan pendapatan dia 90%, bukannya itu begitu banyak, tapi bagi dia itu nothing. Kenapa, saudara? Karena sebelumnya hidup dia, Tuhannya dia itu adalah uang itu, yang sebetulnya bukan Tuhan. Itu adalah juru selamat palsu, which is nothing. Nothing. Ada orang yang mengorbankan siapa, tapi sebetulnya kita nggak ngorbanin apa-apa kok. Dibandingkan yang kita terima, yaitu juru selamat. Surat Tuhan datang kepada kita itu betul-betul bersatu dengan kita. Union with Christ, persatuan dengan Kristus. Tuhan itu gak di luar kita, tapi Tuhan itu di dalam kita dan kita di dalam dia. Ketika Paulus menganiaya orang kemudian dia bertobat, Tuhan tanya kepada dia, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan tidak bilang, Paulus, kenapa engkau menganiaya gerejaku?
Kenapa engkau menganiaya pengikut-pengikutku? Tidak. Waktu Paulus menganiaya orang Kristen, Tuhan katakan, kenapa kau menganiaya aku? Artinya Tuhan dengan orang Kristen itu bersatu. Paulus bukan menganiaya orang Kristen saja, dia sedang menganiaya Tuhan. Saudara, kita betul-betul bersatu dengan Kristus. Sehingga saudara, sekali lagi, our great reward is God Himself. Upah terbesar kita itu adalah Allah sendiri. Apakah kita mencari dan menginginkan wajah Tuhan? Apakah kita delight, sukacita, hanya duduk in His presence? Kita punya quiet time, kita tenang dan kita berdoa. Ya, bukan melulu berdoa akan apa yang kita perlukan, tapi just sit in His presence. Ya, kita jangan hanya berdoa akan keinginan-keinginan kita saja, tapi berdoalah dengan puji-pujian. Pujilah Dia. Thank you God, Engkau penuh kasih. Thank you God, saya masih bisa bangun hari ini. Thank you God, Engkau tidak berubah kasih setiamu. Thank you God, thank you. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Engkau membawa kami kembali kepadamu. Kiranya kami mengutamakan Engkau, melihat keindahan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam hati kami, yang menjadi dasar akan segala sesuatu, yang menjadi dasar akan pertumbuhan kami, relasi, pekerjaan kami. Itu semua sia-sia tanpa Kristus berdiam dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus melihat kekaguman akan keindahan Tuhan yang tidak ada batasnya. Kami tidak akan bosan melihat Engkau karena kami yang terbatas terus berproses menikmati Allah yang tidak terbatas. Makin hari makin melihat keindahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.